Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Marfi dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok satu, teknologi pengolahan rempah membahas mengenai daun salam yang beranggotakan Meriska Adelin, Cindy Aurelia Putri Ambi, Alfa Meta Diani Fortuna, dan saya sendiri Maria Vanessa Gabriela. Rempah. Rempah merupakan bagian tumbuhan seperti biji, kulit kayu, atau akar yang digunakan sebagai bumbu, obat, dan juga pengawet. Sejak zaman kuno, rempah ini dari Asia, terutama Kepulauan Maluku, sangat dicari oleh pedagang dunia. Pada abad ke-15 hingga ke-17, bangsa Eropa berlomba mencari sumber rempah, memicu kolonialisme di Nusantara. Perdagangan rempah ini membentuk jalur perdagangan global yang hingga kini tetap berperan penting dalam kuliner serta industri kesehatan. Pada kelompok satu, kami membahas mengenai daun salam yang dimana dengan nama latinnya Syzygium polyanthum, merupakan daun aromatik yang banyak digunakan sebagai bumbu dalam masakan khas Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Dan ini memberikan aroma khas pada berbagai hidangan seperti sup, gulai, dan juga semur. Nah, biasanya daun salam ini digunakan dalam keadaan segar maupun kering, tetapi tidak dikonsumsi secara langsung karena memiliki tekstur yang keras, dan selain jadi penyedap, daun ini juga memiliki manfaat kesehatan seperti untuk menurunkan gula darah, kolesterol, serta bersifat antiinflamasi dan antimikroba. Oke, di sini saya akan membacakan 3 metode pengolahan produk menjadi oleh resin. Yang pertama, ekstraksi dengan pelarut organik atau solvent extraction. Itu adalah mencampurkan serbuk daun salam dengan pelarut organik seperti etanol atau heksana. Prosesnya berlangsung melalui perendaman dalam waktu tertentu dengan pengadukan. Dilanjutkan dengan penyaringan dan evaporasi untuk menghilangkan pelarut sehingga diperoleh oleh resin. Yang kedua adalah ekstraksi coklat. Teknik ini adalah teknik ekstraksi konvensional dengan coklat. Serbuk daun salam dimasukkan ke dalam alat dan diekstraksi secara kontinu dengan pelarut organik yang dipanaskan. Pelarut diuapkan untuk mendapatkan oleh resin. Dan yang ketiga adalah microwave assistant extraction atau MAE. Dengan energi gelombang mikro untuk memanaskan dan mempercepat pelepasan senyawa bioaktif dari sel daun salam, proses ini lebih cepat dan efisien dibanding metode konvensional serta menghasilkan oleh resin dengan kualitas baik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, untuk metode ekstraksi coklat, prinsip kerjanya itu dengan dimulai menempatkan serbuk kering daun salam atau daun salam yang sudah kering di dalam selongsong kertas yang biasanya itu pakai kertas saring, terus ditempatkan dalam tabung coklatnya di dalam alat ekstraksi. Terus pelarut akan dipanaskan dalam labu alas bulat, kemudian pelarut uap akan naik dan berkondensasi dan menetes ke dalam selongsong yang berisi serbuk daun salam. Cairan parut kemudian akan melarutkan senyawa aktif dari daun salam dan ketika volumenya mencapai titik tertentu akan mengalir kembali ke labu alas bulat. Proses ini akan berulang secara sirkulasi memastikan ekstraksi senyawa berlangsung secara maksimal. Pada proses ini pelarut yang paling umum digunakan itu etanol atau metanol karena kemampuannya untuk menarik senyawa aktif seperti minyak atsiri, flavonoid, dan senyawa fenol yang terkandung dalam daun salam jadi lebih baik. Alasan utama penggunaan metode ekstraksi coklat dalam pengolahan rempah daun salam adalah efisiensi dan kemampuan mengekstrak senyawa aktifnya lebih efisien untuk secara menyeluruh. Kemudian ada penjelasan tentang solvent extraction. Prinsip kerjanya itu dilakukan dengan cara merendam serbuk daun salam atau daun salam yang sudah kering ke dalam pelarut organik dalam wadah tertutup. Proses perendaman ini memungkinkan molekul-molekul senyawa aktifnya terlepas dari jaringan tanaman dan berpindah ke dalam pelarut melalui mekanisme difusi. Proses ini pelarutnya yang digunakan itu seperti etanol, metanol, atau campuran etil asetat. Karena kemampuan melarutkan berbagai senyawa aktifnya itu kayak seperti sudah dijelaskan, minyak atsiri, fenol, flavonoid, dan senyawa bioaktif lainnya lebih efisien. Terus alasan utama dipilih itu karena kesederhanaan prosedur dan fleksibilitas dalam pemilihan pelarut sesuai dengan sifat senyawa yang akan diekstrak. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk
memilih pelarut yang paling sesuai berdasarkan polaritas senyawa targetnya, sehingga dapat menghasilkan ekstrak dengan kemurnian dan konsentrasi senyawa aktifnya lebih tinggi. Untuk metode terakhir ada microwave assisted extraction. Prinsip kerjanya itu didasari pada interaksi langsung gelombang microwave atau gelombang mikro dengan molekul pelarut dalam bahan tanaman, yaitu daun salam. Gelombang mikro ini menyebabkan molekul-molekul dalam bahan bergetar dengan cepat, menghasilkan gesekan internal yang menghasilkan panas. Proses ini memecah dinding sel tanaman sehingga jadi lebih efisien jika dibandingkan dengan pemanasan secara konvensional, sehingga memudahkan keluarnya senyawa aktif dari dalam sel daun salam. Pelarut yang umum digunakan juga ada etanol, metanol, dan campuran air etanol. Dipilih berdasarkan kemampuannya menarik senyawa aktif seperti fenol, flavonoid, dan minyak atsiri. Alasan penggunaan metode MAE ini karena efisiensi energi dan waktu yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan ekstraksi lain atau ekstraksi tradisional, MAE mampu menghemat waktu ekstraksi hingga 80% dan energinya hingga 70%. Selanjutnya ada keunggulan dari oleoresin pada daun salam dibandingkan komoditas awalnya. Oleoresin daun salam memiliki keunggulan signifikan dibandingkan daun salam segar, baik dari segi ekonomi maupun kualitas, menjadikannya produk yang sangat bernilai dalam berbagai industri. Dengan peningkatan nilai ekonomi mencapai 50-75 kali lipat, yang awalnya 10.000 menjadi 500.000 per kilogram. Kualitasnya lebih unggul karena mengandung senyawa bioaktif terkonsentrasi, memiliki kemurnian tinggi, bebas kontaminan, umur simpan panjang 2-3 tahun, serta dapat diaplikasikan secara luas di industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Adapun keunggulan oleoresin dari daun salam di bidang kesehatan yaitu sebagai antioksidan yang tinggi, antimikroba melawan bakteri patogen, berhasiat antiinflamasi, berpotensi menurunkan gula darah dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Berdasarkan hasil riset metode yang sudah kami cari, jadi kesimpulannya oleoresin daun salam ini memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan daun salam segar karena kualitasnya lebih unggul, kemudian kandungan senyawa bioaktif yang terkonsentrasi, serta kemurnian dan umur simpannya lebih lama. Produk ini juga memiliki potensi luas dalam industri pangan, farmasi, dan juga kosmetik, serta memberikan manfaat kesehatan seperti sifat antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan juga potensi menurunkan gula darah, dan meningkatkan sistem imun. Oleh karena itu, pengembangan oleoresin daun salam dapat menjadi langkah inovatif yang bernilai dan bermanfaat bagi industri. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya untuk Pak Marfi dan teman-teman.